Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan tugas video materi dari mata kuliah Teori Komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Setia Wulan Asri dengan NIM 20220530201 dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait teori semiotika, speech art theory, dan teori naratif. Untuk yang pertama yaitu ada teori semiotika. Untuk teori pertama yang akan kita pelajari adalah semiotika. Secara sederhana, semiotika adalah studi tentang tanda-tanda. Semiotika menunjukkan bahwa bahasa yang dianggap netral dan alami perlu dibaca dari sisi konteksnya dalam memaknainya. Membaca sebuah pesan harus melihat pada konteks munculnya suatu bahasa. Kritikus sastra dan semiolog Prancis Roland Barthes menulis bahwa baginya semiotika adalah bukanlah sebuah petunjuk, sebuah ilmu, sebuah disiplin, sebuah aliran, sebuah gerakan, atau bahkan sebuah teori. Ini adalah katanya sebuah petualangan. Tujuan dari semiotika adalah menginterpretasikan tanda-tanda verbal dan non-verbal. Sisi verbal dari bidang ini disebut linguistik. Namun, Barthes terutama tertarik pada sisi non-verbal, yaitu tanda-tanda visual beraneka ragam yang menunggu untuk dibaca. Barthes menjabat sebagai ketua semiologi sastra di Collège de France ketika ia tertabrak dan terbunuh oleh sebuah truk binatu pada tahun 1980. Dalam bukunya yang sangat terkenal, Mythologis, Barthes berusaha menguraikan makna kultural dari berbagai macam tanda visual, dari keringat di wajah para aktor dalam film Julius Caesar hingga foto majalah seorang tentara muda Afrika yang memberi hormat kepada bendera Prancis. Selanjutnya ada semiologi, berkaitan dengan segala sesuatu yang dapat mewakili sesuatu yang lain. Semiolog dan novelis Italia, Umberto Eco, memiliki cara yang cerdas untuk mengekspresikan fokus tersebut. Semiotika katanya adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berbohong. Karena jika sesuatu tidak dapat digunakan untuk berbohong, maka sebaliknya, ia tidak dapat digunakan untuk mengatakan yang sebenarnya, bahkan tidak dapat digunakan untuk mengatakan sama sekali. Barthes tertarik pada tanda-tanda yang tampak lugas namun secara harus mengkomunikasikan makna ideologis atau konotatif dan melanggengkan nilai-nilai dominan dalam masyarakat. Dengan demikian, tanda-tanda tersebut bersifat menipu. Pikirannya tentang cara kerja tanda lebih dari sekali selama karirnya. Namun sebagian besar praktisi semiotika saat ini mengikuti konsep analisis dasar dari teori aslinya. Pendekatannya memberikan wawasan yang luas mengenai penggunaan tanda, terutama yang disebarkan melalui media massa. Selanjutnya ada bergulat dengan tanda-tanda. Barthes pada awalnya menggambarkan teori semiotikanya sebagai penjelasan tentang mitos. Dia kemudian mengganti istilah konotasi untuk melabeli muatan ideologis yang dibawa oleh tanda kemanapun mereka pergi. Dan sebagian besar siswa karya Barthes menganggap konotasi sebagai pilihan kata yang lebih baik untuk menyampaikan keprihatinan yang sebenarnya. Teori Barthes tentang makna konotatif tidak akan masuk akal bagi kita, kecuali jika kita terlebih dahulu memahami cara dia memandang struktur tanda. Pemikiran yang sangat dipengaruhi oleh karya ahli bahasa Swiss Ferdinand de Saussure yang menciptakan istilah semiologi dan menganjurkan studinya untuk mengilustrasikan prinsip-prinsip inti Barthes. Saya akan menampilkan beberapa bagian dari esainya tentang hiburan gulat profesional. Kemudian ada tanda adalah kombinasi penanda dan petandanya. Perbedaan antara penanda dan petanda dapat dilihat dalam deskripsi grafis Barthes tentang tubuh pegulat Prancis yang dipilih oleh promotor karena ingin melambangkan kejorokan yang menjijikan. Segera setelah lawan berada di atas ring, publik diliputi oleh kejelasan peran, seperti dalam teater. Setiap tipe fisik mengekspresikan secara berlebihan peran yang telah diberikan kepada kontestan. Taufin, seorang pria berusia 50 tahun dengan tubuh yang gemuk dan bergelampir, menampilkan karakter-karakter keburukan dalam dirinya. Oleh karena itu, fisik para pegulat merupakan tanda dasar yang seperti benih berisi seluruh pertarungan. Menurut Barthes, ciri fisik pegulat adalah penanda. Konsep keburukan adalah pertanda.
Kombinasi keduanya, tubuh yang jahat adalah petandanya. Cara mendefinisikan tanda ini berbeda dengan penggunaan kata yang biasa kita lakukan. Kita mungkin akan mengatakan bahwa tubuh pegulat adalah tanda dari keburukannya atau apapun yang terlintas dalam pikiran kita. Namun Barthes menganggap tubuh pegulat hanyalah bagian dari keseluruhan tanda. Ia adalah penanda. Bagian lainnya adalah konsep keburukan yang mengerikan. Penanda bukanlah tanda dari petanda, sebaliknya mereka bekerja sama dalam ikatan yang tidak terpisahkan untuk membentuk tanda terpadu. Tanda tidak berdiri sendiri, tanda bahkan adalah bagian dari sistem. Barthes memberi judul esainya Dunia Gulat karena seperti semua sistem semiosis lainnya, gulat menciptakan dunianya sendiri yang terpisah dari tanda-tanda yang saling terkait. Oleh karena itu, setiap momen dalam gulat seperti aljabar yang secara instan menyingkapi hubungan antara sebab dan akibat yang diwakili. Penggemar gulat pasti mengalami semacam kenikmatan intelektual dalam melihat mekanisme moral yang berfungsi dengan begitu sempurna. Seorang pegulat dapat membuat jengkel atau jijik jika tidak pernah mengecewakan, karena dia selalu menyelesaikan sepenuhnya dengan pemadatan tanda-tanda yang progresif apa yang diharapkan publik darinya. Barthes mencatat bahwa peran para grappler sangat jelas. Hanya ada sedikit ruang untuk inovasi. Para pria di atas ring bekerja dalam sistem tanda yang tertutup. Dengan merespon ekspektasi penonton yang tak tergoyahkan, para pegulat menjadi penonton sekaligus penggemar yang bersorak mencemooh. Gulat hanyalah salah satu dari sekian banyak sistem semiotika. Barthes juga mengeksplorasi makna budaya dari pakaian desainer, masakan Prancis, mobil, pemberian hadiah di Jepang, perabotan rumah tangga, tata letak kota, dan tampilan seksualitas di depan umum. Dia berusaha mendefinisikan dan mengklarifikasikan fitur-fitur yang umum pada semua sistem semiotika. Analisis struktural semacam ini disebut taksonomi dan buku Barthes Elements of Semiology merupakan hiruk-pikuk klarifikasi. Barthes kemudian mengaku bahwa taksonominya beresiko membosankan, tetapi proyek ini memperkuat keyakinannya bahwa semua sistem semiotika berfungsi dengan cara yang sama terlepas dari keberagamannya yang nyata. Oke, untuk teori yang selanjutnya itu ada speech as theory. Kita akan membahas speech as theory atau teori tindak tutur. Teori yang dikembangkan oleh John Searle membahas tentang bagaimana cara kita mencapai suatu apa yang ingin seseorang capai dengan menggunakan kata-kata dengan mengidentifikasi apa yang diperlukan untuk membuat suatu pernyataan yang berhasil atau memiliki niat yang dipaham. Teori ini berada pada paradigma interpretif dan sekarang kita akan belajar tentang bahasa. Latar belakang dari teori ini adalah hendak melawan positivisme logistik yang mengatakan bahwa sebuah ucapan atau statement seperti sejauh mendeskripsikan keadaan faktual dan berhubungan dengan realitas. Sekarang dari beberapa pemikiran adalah bahwa suatu ucapan itu bermakna kalau dia mendeskripsikan secara keadaan faktualnya dan berhubungan dengan realitas. Misal, gula itu manis. Itu akan menjadi bermakna sesuai dengan keadaan faktual dan sesuai dengan realitas yang ada. Bagi Austin, mengucapkan sebuah kalimat bukan sekedar mendeskripsikan sebuah kalimat itu, tetapi juga mendeskripsikan melakukan suatu tindakan. Ketika ucapan telah dilakukan, maka ada kewajiban moral seseorang pembicara untuk melakukan apa yang telah dikatakan. Semisal, aku menikahi kamu. Di balik kata menikah, seperti itu pasti ada makna untuk sebuah tindakan yang dilakukan di balik kata pernikahan itu. Seperti apa yang biasanya dilakukan suami istri pada umumnya. Menurut Austin, proses komunikasi keseharian dapat mempengaruhi pendengar atau mengubah realitas sosial. Jadi, bukan sekadar menginformasikan, tetapi itu ada sebuah sebab perintah, sehingga pendengar akan melakukan sesuatu seperti apa yang dimau oleh penutur atau pembicara atau bahkan bisa mengubah sebuah realitas. Jadi, di dalam bahasa atau ucapan ada konteks kuasa dan moralitas, sehingga bukan semata-mata hanya knowledge. Statement yang dapat diverifikasi secara faktual seperti contoh tadi, gula itu manis, namun tidak semata itu, tetapi di dalamnya
ada relasi kuasa atau pengalaman subjektif. Kemudian juga pengaruh subjektif antara laki-laki dan perempuan yang memiliki pengalaman subjektif yang berbeda juga. Oke teman-teman, untuk selanjutnya ada teori naratif. Dalam teori ini, Walter Fischer menjelaskan bahwa narasi adalah hal penting dalam komunikasi manusia sebagai cara untuk menjelaskan mengenai dunia, dan bahwa cerita-cerita itu tidak sekadar menjelaskan tentang dunia, namun cerita itu juga menciptakan dunia. Terdapat 5 asumsi dalam teori ini, yaitu yang pertama, manusia bersifat pencerita, yang kedua, keputusan mengenai nilai sebuah cerita berdasarkan pada alasan-alasan atau penalaran yang baik, yang ketiga, alasan yang baik ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Yang keempat, rasionalitas berdasarkan pada penilaian banyak orang mengenai konsistensi dan kejujuran cerita. Dan yang kelima, kita mengalami dunia yang dipenuhi oleh cerita dan kita harus memilih di antara kesemuanya itu. Narasi adalah hal penting dalam komunikasi manusia, yaitu sebagai salah satu cara untuk menjelaskan. Narasi atau cerita bukan sekadar menceritakan dunia, namun juga menciptakan dunia. Narasi adalah hal penting dalam komunikasi manusia sebagai cara untuk menjelaskan dunia, dan naratif terkait dengan bagaimana orang-orang membangun realitas dengan bercerita atau storytelling. Konsep dasar Fischer, pergeseran paradigma, sebuah perubahan signifikan dalam cara orang-orang memandang dunia dan arti dunia. Posisi logos dan mitos, paradigma kontroversi logis dan mitos lebih menyatu, mencakup sains, filosofi, cerita, mitos, dan logika. Dan paradigma naratif menyajikan alternatif daripada paradigma rasional tanpa menegasi rasionalitas tradisional. Selanjutnya ada perbedaan paradigma. Yang pertama adalah paradigma naratif, yaitu manusia adalah pencerita, pembuatan keputusan dan komunikasi berdasarkan pada alasan yang baik. Alasan yang baik ditentukan oleh aspek sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Rasionalitas berdasarkan pada kesadaran orang-orang mengenai konsistensi internal dan keauran yang tampak dalam cerita. Dunia dialami oleh orang-orang sebagai suatu rangkaian cerita yang dipilih. Ketika kita memilih, kita hidup dalam proses penciptaan kembali yang terus-menerus. Selanjutnya ada paradigma dunia rasional. Manusia adalah makhluk sosial, pembuatan keputusan berdasarkan pada argumentasi. Argumentasi mengikuti kriteria spesifik untuk kebijakan dan logika. Rasionalitas berdasarkan pada kualitas pengetahuan dan proses penalaran dan yang formal. Kemudian yang terakhir, dunia dapat direduksi menjadi seaneka hubungan logis yang ditemukan melalui penalaran. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.